Oke, materi yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsi benda. Nah, kata benda adalah kata yang mengacu pada suatu benda, orang, maupun konsep, baik konkret ataupun abstrak. Nah, kata benda atau nomina ini terbagi menjadi dua, kata benda dasar atau kata benda turunan. Nah, contoh kata benda konkret itu ada 4. Yang pertama nama diri, contohnya nama sendiri, misalkan salsabila lail mutakin atau bisa dipanggil salsa. Yang kedua itu ada nama jenis. Nama jenis itu biasanya mobil atau rumah atau binatang. Yang ketiga itu ada nama zat. Nama zat itu seperti air, tanah, besi, minyak, emas, dan lain-lain. Sedangkan yang terakhir adalah nama kumpulan. Maksudnya itu seperti pantai, hutan, pegunungan, dan lain-lainnya. Materi kedua itu tentang menuliskan nama diri. Nah, nama diri adalah kata benda atau nomina yang digunakan untuk menamai orang atau sesuatu termasuk konsep dan gagasan. Nah, nama diri itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu nama diri Tuhan. Maksudnya ya nama Tuhan seperti Allah, Yesus Kristus, dan yang lain-lain. Yang kedua ada nama diri persona, yaitu misalkan kayak Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kalender Hijriah, kalender Masehi, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada nama diri benda khas geografi. Maksudnya adalah Pulau Sumatera, Gunung Merapi, Selat Sunda, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir ada nama diri benda. Maksudnya adalah nyawa manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, kalau misalkan kita ingin menuliskan nama diri atau nama teman-teman yang lain, itu menggunakan huruf kapital di depannya. Tergantung ada banyak karakteristiknya. Misalkan kalau misalkan kita menuliskan nama diri misalkan salsabila laili, S-nya besar, L-nya juga besar. Nah, terus kita ke materi ketiga, yaitu kata sapaan. Nah, kata sapaan merupakan kata yang dapat dipakai untuk menyapa, menegur, menyebut orang atau pihak kedua ataupun orang yang akan diajak berbicara. Nah, kalimat sapaan adalah kalimat yang memiliki fungsi untuk menyapa atau menegur seseorang. Kata sapaan yang dipengaruhi oleh status. Nah, contoh kata sapaan itu seperti silahkan masuk Bu gitu, atau enggak silahkan menikmati hidangan ini Bapak Ajis. Seperti kan membahas tentang dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh dua tokoh atau lebih dengan maksud tertentu untuk tujuan jalan ceritanya. Fungsi dialog adalah untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, memunculkan karakter dari masing-masing tokoh, atau kan menggambar setting atau latar pada sebuah cerita. Nah, kalau misalkan prolog adalah bisa disebut juga pengantar naskah yang isinya satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disajikan. Fungsinya, sedangkan kalau epilog adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu epilogus yang berarti kesimpulan. Epilog atau disebut juga outro merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu karya sastra dengan menampilkan kejutan di akhir. Misalkan contoh dari dialog itu seperti kayak Goldie, percakapan antara dua orang. Misalkan Goldie, "Hai Rin, tumben sendirian, di mana Rani?" Itu yang dimasuk dialog. Kalau misalkan prolog biasanya dia ada di awal cerita atau ada di sebelum dialog. Selanjutnya jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Nah, kita juga harus tahu pengertian membaca itu apa. Membaca merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa tulis yang bersifat refleksif. Nah, syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, pembaca yang baik itu harus tahu mengapa dia itu membaca. Yang kedua itu memahami isi dari bacaannya. Yang ketiga itu adalah menguasai kecepatan membaca. Dan yang keempat itu harus mengenal media cetak. Nah, ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu membaca nyaring atau bersuara. Yang kedua itu adalah membaca senyap atau bisa dibilang membaca dalam hati. Lalu ada membaca ekstensif, adalah membaca secara luas. Ada membaca intensif, adalah membaca yang dilakukan oleh seseorang dalam membaca dengan cermat agar memahami bacaan isi teks. Bisa juga membaca survei, membaca sekilas, membaca dangkal, membaca
teliti, membaca kritis, membaca kreatif, membaca pemahaman, membaca ide, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, materi ke-6 itu tata cara membaca puisi dan teks. Nah, yang pertama, puisi itu adalah suatu ide, jenis karya sastra yang dibuat oleh manusia untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan emosi penyair dengan menggunakan bahasa yang penuh makna dan indah melebihi bahasa yang digunakan sehari-hari. Sedangkan kalau misalkan prosa itu sebuah karya naratif yang menceritakan suatu bersifat rekaan, hayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Nah, karakteristik puisi itu yang pertama ada puisi lama. Kalau puisi lama itu tidak diketahui pengarangnya, terus tidak terikat dengan baris, rima, dan irama, merupakan kesusastraan lisan, gaya bahasanya statis dan klise, dan isinya fantastis dan instansentris. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membaca puisi. Yang pertama itu lakukan penanggalan kata yang tepat, berlatih menggunakan irama, terus berlatih kejelasan vokal dan pengucapan, dan sesuaikan dengan gerak penampilan. Oke, materi ke-7 kita akan membahas tentang materi menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung berarti menggunakan huruf secara bersamaan untuk membentuk kata dengan gerakan tangan yang bersambung. Nah, manfaat dari menulis bersambung ini adalah merangsang kerja otak untuk menjadi lebih kreatif, menulis lebih cepat, menghasilkan tulisan yang lebih indah dan rapi, dan mengasah daya seni yang dimiliki siswa. Nah, kita lanjut ke materi ke-8. Kita akan membahas tentang ringkasan. Ringkasan adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Nah, ciri-ciri ringkasan ini inti tidak meninggalkan urutan karangan, kerangka dasar masih tampak jelas, dan memangkas gagasan utama menjadi lebih keras, dan tujuannya untuk memangkas gagasan. Selanjutnya materi yang ke-9, parafrase, yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengungkapkan makna tersembunyi dari sebuah tulisan dan menjelaskan tulisan tersebut tanpa mengubah makna asli yang tergantung dalam tulisan tersebut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca dan memahami, yang kedua adalah mencatat keyword, yang ketiga adalah mengembangkan keyword menjadi gagasan dan pahami redaksi, dan yang keempat ada uraikan dengan bahasa sendiri. Nah, contoh 10 adalah surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi, misalnya undangan, surat edaran, surat pemberitahuan, dan sebagainya. Sedangkan kalau surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan bersifat pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau misalkan macam-macam surat resmi ada surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, pengantar, undangan, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau surat resmi adalah pengonsepan persetujuan atasan, pengetikan, pertandatanganan surat, pengesahan atau pengiriman dan kwitansi. Nah, formulir adalah sarana untuk mencatat data dan informasi yang didesain sesuai dengan kebutuhan informasi. Nah, fungsi ini melakukan penyesuaian data, contohnya pengisian data untuk pendaftaran anggota, pendaftaran lomba, dan masih banyak lainnya. Dan tujuannya itu mempermudah menggolongkan data dan lainnya. Oke, selanjutnya kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan uang. Fungsinya sebagai tanda bukti penyerahan uang dari pembeli ke penjual. Nah, cirinya itu masuki materi terakhir, yaitu pidato. Pidato adalah penyampaian dan penanam pikiran-pikiran, informasi atau ide dari pembaca kepada orang lain, yaitu pendengarnya. Nah, pidato ini memiliki tujuan ada 4, yaitu pidato informatif, pidato rekreatif, pidato persuasif, dan pidato argumentatif. Langkah-langkah menulis pidato itu, yang pertama kita harus memilih topik atau pembahasan, yang kedua kita menentukan judul pidato, yang ketiga kita membuat tujuan pidato itu untuk apa, dan yang keempat kita membuat kerangka pidato. Nah, kerangka itu isinya salam pembuka, isi, lalu penutup.